Kali ini kita akan belajar untuk mentransfer layout dari kertas HVS ke PCB, dan hasilnya adalah seperti ini. Nanti di akhir video kita juga akan belajar cara melarutkan lapisan tembaga yang tidak tertutup tinta. Untuk alat dan bahan, yang pertama adalah minyak sayur, kemudian air. Untuk penekan, teman-teman bisa menekan bola lampu atau koin. Kemudian lotion anti nyamuk, teman-teman bisa menggunakan merek sembarang, bisa Sovel ataupun Autan. Isolasi PCB yang telah diamplas serta layout yang telah kita print ataupun fotokopi. Selanjutnya adalah plastik yang agak tebal seperti ini. Untuk cara dan langkahnya silahkan simak video berikut. Sebelum mentransfer layout dari kertas HVS ke PCB, teman-teman perlu ketahui bahwa ini adalah hasil cetakan printer biasa lalu difotokopi. Atau kalau teman-teman punya printer yang laser jet bisa langsung, jadi tanpa perlu fotokopi lagi. Langkah pertama, kita perlu amplas dulu PCB-nya dengan amplas yang halus seperti ini. Kemudian untuk cara mengamplasnya yang searah seperti ini, dan usahakan tidak zigzag atau berlawanan. Setelah kita amplas PCB-nya, kemudian kita posisikan PCB terhadap layout seperti ini. Jadi kita potong PCB sesuai dengan layout dan kita posisikan terbalik sampai semua layout atau gambar skemanya tertutup. Setelah itu kita lipat bagian samping kanan kiri dan atas bawahnya. Setelah itu, agar kuat dan tidak bergeser, bagian ini bisa kita isolasi. Jadinya seperti ini. Langkah selanjutnya kita persiapkan untuk lotion dan airnya. Untuk takaran kira-kira secukupnya saja. Untuk air segini kita pakai 3 tetes. Teman-teman juga bisa menggunakan autan. Kemudian kita aduk sampai benar-benar tercampur. Setelah itu kita oleskan pada bagian atas PCB yang telah kita siapkan tadi. Biasanya akan ada gelembung kertas di atasnya atau tidak rata, perlu kita ratakan dulu. Setelah rata, kita bisa timpah atau tempatkan plastiknya di atas seperti ini. Kemudian teman-teman bisa menggunakan koin ataupun bola lampu. Saya lebih suka menggunakan bola lampu, dan kita gosok di atasnya. Ini tujuannya agar tinta toner yang berada di kertas berpindah ke PCB. Kita lakukan sampai semua rata. Setelah itu bisa kita lepas untuk plastiknya atau kita buka. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita bisa oles dengan minyak sayur atau minyak makan seperti ini atasnya sampai rata. Kemudian setelah seperti ini kita diamkan sekitar 10-15 detik agar minyaknya meresap ke dalam kertas, agar nanti proses pelepasannya lebih mudah. Selanjutnya adalah proses pelepasan kertas. Kita akan lihat apakah layoutnya sudah menempel di PCB atau belum. Caranya mudah saja, tinggal kita rendam dalam air seperti ini. Kemudian kita buka kertasnya pelan-pelan. Bila prosesnya benar, biasanya akan mudah, atau proses pelepasan ini akan mudah karena selain kertasnya yang sudah basah, kita juga telah kasih minyak.
Selain menyebabkan kertasnya tidak mudah sobek, proses pelepasannya juga akan menjadi lebih mudah. Biasanya bila tanpa kita kasih minyak, kertasnya akan mudah sobek, dan ini adalah hasilnya. Setelah itu bisa kita keringkan dengan tisu. Sebaliknya juga kita keringkan agar benar-benar kering. Dan ini adalah hasil transfer layout yang kita buat. Selanjutnya kita akan lakukan proses perendaman dalam larutan ferriklorid agar bagian yang tidak terkena tinta ini hilang. Prosesnya cukup simpel, tinggal kita siapkan saja larutan ferriklorid. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah dan kita campur dengan air serta kita goyang-goyang seperti ini. Proses ini memerlukan waktu sekitar 3-5 menit tergantung kadar ferrikloridnya. Karena terkadang bila ferriklorid yang kita pakai sudah bekas atau sudah pernah kita pakai 2-3 kali, biasanya hasilnya akan lebih lama. Ini hasilnya sudah mulai tampak. Selama proses berlangsung kita tidak perlu goyang PCB-nya selama 3 menit, tetapi kita perlu goyang sekitar 5-10 detik, kemudian kita diamkan 1 ataupun 1,5 menit. Kita bisa cek dengan cara menggunakan lidi ataupun tusuk sate. Bila dirasa telah sempurna atau telah hilang semua bagian yang ingin kita hilangkan, kita bisa angkat. Untuk safety atau keamanan, teman-teman bisa menggunakan sarung tangan, tetapi karena saya tidak ada, saya menggunakan sarung tangan plastik seperti ini. Dan ini adalah hasilnya. Semua bagian tembaga yang tidak terkena tinta telah larut atau telah hilang. Proses selanjutnya adalah menghilangkan bekas ferrikloridnya. Caranya tinggal kita cuci dengan air keran seperti ini. Setelah dirasa cukup, langkah selanjutnya kita keringkan dan kita hilangkan tinta yang masih menempel pada PCB dengan thinner. Caranya tinggal kita pakai lap ataupun sikat, kemudian kita lakukan langkah seperti ini. Jadi kita sikat semua bagian PCB-nya. Setelah itu bisa kita bersihkan lagi dengan tisu untuk menghilangkan bekas tinta. Hasilnya adalah seperti ini. Sepertinya sekian dulu teman, semoga video ini ada manfaatnya, dan jangan lupa bagikan ilmu kepada rekan dan teman agar lebih banyak lagi yang bisa, karena seperti moto kita, tidak harus kaya untuk bisa. Terima kasih telah menonton dan salam.